Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah membangunkan tahanan roh untuk membuat tanda budak untuk dirinya dan Jin Dongming. Bagaimanapun semua tanda budak dikendalikan oleh Xian Daozi. Jadi selama Xiaoyan dan Jin Dongming memiliki tanda budak, maka mereka berdua bisa menyamar sebagai budak Xian Daozi dan dapat memasuki alam dewa iblis abadi. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia bisa melakukannya? Ucap Xian Daozi. Memikirkan hal ini membuat dirinya semakin mengagumi Xiaoyan di dalam hatinya. Selama periode singkat ini, Xiaoyan terus-menerus menumbangkan pemikiran Xian Daozi sampai sekarang. Apakah masih ada yang salah dengan tanda budak ini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan serius. Seharusnya tidak. Dengan senior memiliki tanda budak, seharusnya itu sudah cukup. Apalagi ini terlihat cukup nyata. Seharusnya tidak akan mencurigakan dan tidak menjadi masalah yang besar. Bagaimanapun ada banyak budak dewa di dunia dewa iblis abadi. Jadi selama tidak ada masalah dengan segel budak ini, maka tidak mungkin akan bisa ditemukan. Ucap Xian Daozi sambil menganggukkan kepalanya sedikit kemudian menjawab sambil tersenyum. Kemudian dia juga melihat lagi tanda budak dengan hati-hati di leher Xiaoyan. Senior, tunggu sebentar. Meskipun kelihatannya tanda budak ini persis sama, tetapi akan lebih baik jika bisa bersinar. Ucap Xian Daozi berkata setelah berpikir sejenak. Mendengar kata-kata itu, pikiran Xiaoyan juga langsung tergerak sehingga tanda di lehernya bersinar merah. Melihat pemandangan itu, Xian Daozi tiba-tiba mengangkat alisnya sedikit. Pembunuh 1000 pedang, jangan khawatir. Tuan ini selalu melakukan yang terbaik. Meskipun tanda segel itu palsu, tetapi kau dapat yakin bahwa jika hanya dengan melihat, maka mereka pasti tidak akan bisa mengetahuinya. Ucap tahanan roh berkata sambil tersenyum bangga. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan langsung menatap tahanan roh yang bertingkah sombong. Namun setelah beberapa saat, ketika Xiaoyan menatapnya lagi, dia tiba-tiba teringat akan sesuatu sehingga matanya langsung melebar. Meskipun Xiaoyan sedang duduk bersila dan memurnikan obat, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Tahanan roh adalah makhluk spiritual yang sangat ahli dalam formasi. Jika keberadaannya terungkap di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini, maka situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Bagaimanapun saat ini ada masalah dengan perlindungan pohon dunia di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Namun aku juga akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara memulihkan pertahanan pohon dunia. Meskipun tahanan roh mungkin memiliki kemampuan untuk memperbaiki pertahanan pohon dunia, tetapi kekuatan formasi pembatasan seperti apa yang diperlukan untuk memperbaikinya? Sekalipun tahanan roh terlahir dengan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan formasi pembatasan yang tidak terhitung jumlahnya, tetapi aku masih bisa merasakan pasti ada harga yang harus dibayarkan. Dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah memikirkan masalah ini, Xiaoyan segera melambaikan jubah lengan bajunya. Kemudian dengan cepat tahanan roh juga bergegas kembali untuk tertidur. Namun saat tahanan roh mendekat, tiba-tiba alis Xiaoyan berkedip-kedip. Dan pada saat yang sama, sosok tahanan roh juga langsung menghilang tanpa jejak. Sekarang Xiaoyan akan segera pergi ke alam dewa iblis abadi. Mungkin alam itu merupakan tempat berkumpulnya keberadaan orang paling kuat di dunia kuno dewa iblis abadi. Dan sepertinya mereka melakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan dunia kuno dewa iblis abadi dari bahaya invasi para penguasa dunia lain. Berdasarkan situasi ini jadi lebih baik Xiaoyan bertindak secara hati-hati sekarang. Oleh karena itu dia langsung menggerakkan pikirannya untuk memasukkan tahanan roh ke dalam pagoda emas. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah itu benar-benar berguna atau tidak, bagaimanapun 9 peti mati bukanlah tempat yang cocok untuk mengunci tahanan roh dalam waktu lama. Namun dengan situasi saat ini, Xiaoyan harus tetap melakukannya. Hanya saja jika ini berlangsung lama, maka tahanan roh akan sangat membencinya. Hei,
Pembunuh 1000 pedang, apa maksudnya ini? Apakah kau akan pergi begitu saja setelah aku membantumu? Ucap tahanan roh berteriak dengan marah. Meskipun dia berada di dalam pagoda emas, namun tahanan roh masih berasa dikurung. Sehingga dia sangat tidak senang dan mulai berdebat dengan Xiaoyan. Tahanan roh, aku bisa saja mengeluarkanmu sekarang. Tetapi jangan salahkan aku jika kau tertangkap. Bagaimanapun juga dengan kekuatanku yang sekarang, mungkin aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saat ini ada masalah dengan perlindungan pohon dunia di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Apakah kau memiliki kemampuan untuk memperbaiki perlindungan pohon dunia? Ucap Xiaoyan segera berkata dengan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan pesan kepada tahanan roh yang berada di dalam pagoda emas. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, ada sedikit keterkejutan di mata tahanan roh yang besar, bahkan ada ketakutan yang jarang terlihat di mata tahanan roh. Pembunuh 1000 pedang, sebenarnya aku sangat senang sekali berada di sini. Seharusnya tempat ini sangat nyaman untuk tidur. Jadi aku ingin sekali tetap tinggal di sini. Jadi jangan panggil aku jika ada sesuatu yang rumit. Sebaiknya kau ingat itu baik-baik. Sekalipun ada yang rumit, tuan ini tidak ingin keluar. Ucap tahanan roh berkata sambil menunjukkan ekspresi perlawanan. Tentu saja tahanan roh takut tertangkap dan dimanfaatkan untuk memperbaiki perlindungan pohon dunia. Tahanan roh, aku ingin tahu, apakah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki perlindungan pohon dunia? Ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Ucap tahanan roh langsung membantah dengan keras saat mendengar kata-kata itu. Ucap tahanan roh langsung membantah dengan keras. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan tidak bertanya lagi. Tahanan roh seharusnya memiliki kemampuan seperti itu. Namun ini pertama kalinya Xiaoyan melihat tahanan roh menantangnya. Dan ini cukup untuk menunjukkan bahwa tahanan roh memang cukup takut dengan masalah ini. Setelah Xiaoyan memulihkan pikirannya, akhirnya dia menggerakkan seluruh tenaganya ke dalam kuali obat untuk menyempurnakan pil transformasi pencairan darah. Saat pertama kali dimurnikan, pil obat itu meledak secara tidak terduga. Tetapi kegagalan itu juga bukan akibat serangan Liuzong Daozi sebelumnya. Melainkan memang ada yang salah dengan cara pemurnian pil obat mujarab itu sendiri. Sepertinya saat menyempurnakan ulang pil obat ini, aku harus memeriksa resep obatnya terlebih dahulu. Apakah ada masalah pada resep obat ini? Jika tidak ada masalah dengan resep obat ini, berarti ada masalah pada bahan obatnya saat dimurnikan. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Pada saat pertama kali memurnikannya, Xiaoyan sempat berhasil. Namun saat pemurnian yang kedua, itu akhirnya meledak. Jika pil obat transformasi pencairan darah ini ingin mencapai tingkat dewa, maka itu perlu dimurnikan setidaknya 9 kali. Gumam Xiaoyan dan segera dia melihat bahan obat pil di depannya. Dan langsung tenggelam dalam pikirannya. Setelah dia melihat bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian, bahan obat terpenting yang diperlukan dalam pemurnian kali ini adalah darah binatang buas. Dan Xiaoyan juga tidak tahu dari jenis binatang buas apa darah binatang itu berasal. Karena warna darahnya berbeda dari biasanya. Selain warna merah tua, biasa ada juga warna hijau dan emas. Apakah ada yang salah dengan darah-darah ini? Sekarang Xiaoyan tidak berani melanjutkan pemurnian dengan ceroboh. Karena nomor 5 hanya memberinya 2 pasang bahan obat. Sebelumnya dia telah gagal sekali. Jika dia gagal lagi, maka akan menghancurkan bahan obat yang tersisa. Namun terlepas dari gagal atau tidak, Xiaoyan hanya bisa mengetahuinya setelah mencobanya. Dalam pemurnian pertama ada jejak darah pertama muncul di pil obat tersebut. Dan bahan obat yang dimurnikan semuanya total ada 9 jenis darah binatang buas yang berbeda. Tetapi sepertinya itu tidak menunjukkan urutan yang pasti. Mungkinkah pemurniannya berdasarkan urutan darah binatang buas ini? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Kemudian dia langsung memeriksa kembali 9 jenis darah binatang buas di depannya. Sekarang Xiaoyan telah mencapai keabadian pada tubuh fisiknya. Jadi seharusnya dia bisa merasakan perbedaan kekuatan ki dan darah yang berasal dari darah binatang buas ini. Bagaimanapun dalam darah ini ada tingkatan yang kuat dan lemah. Mungkin pada pemurnian yang pertama itu tidak masalah. Namun dibandingkan dengan pemurnian yang kedua, sepertinya aku sangat ceroboh.
Sebelumnya aku tidak menemukan bahwa ada perbedaan kekuatan energi dari darah-darah ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan memeriksa kembali jenis darah binatang buas yang berbeda. Kemudian dia mengurutkan berdasarkan kekuatan ki dan darahnya. Kali ini kuharap penilaianku benar, ucap Xiaoyan, matanya sedikit menyipit dengan tegas dan dia harus segera mengambil keputusan. Jika aku tidak segera memperbaikinya, aku khawatir tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya lagi setelah aku tiba di alam dewa iblis abadi. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Menurut apa yang dikatakan Xian Daozi, hanya ada sedikit alkemis di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jika Xiaoyan menunjukkan tingkat pemurnian yang terlalu kuat, maka itu pasti akan menarik gelombang besar, sehingga akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Pada saat ini dalam pemurnian yang kedua, tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan keringat halus. Matanya bahkan terlihat lebih bertekad. Pada saat berikutnya, terlihat tanda darah kedua muncul di lapisan pil obat tersebut. Melihat pemurnian kedua berhasil, Xiaoyan hanya menghela nafas lega sedikit. Meskipun tebakannya sebelumnya mungkin benar, tetapi Xiaoyan masih belum berani angkat bicara. Karena masih ada 7 tahap pemurnian lagi. Jika dia gagal sekali dalam pemurnian ini, maka semua kerja kerasnya akan menjadi sia-sia. Meskipun dalam pemurnian kali ini bisa dianggap sangat sulit, tetapi pemurnian semacam ini dapat meningkatkan keterampilan alkemis dan kekuatan jiwanya. Setelah Xiaoyan memikirkan dan memurnikannya dengan hati-hati, akhirnya dia berhasil pada tahap ketiga pemurnian. Sehingga pil obat yang dimurnikan telah mencapai kualitas tingkat suci. Namun Xiaoyan juga harus berkonsentrasi untuk melakukan pemurnian selanjutnya. Sekarang Xiaoyan lebih berhati-hati dalam setiap pemurnian dan tidak berani cerobos sedikit pun. Saat berikutnya tanda darah kelima muncul pada lapisan pil obat mujarab ini. Dan seluruh tampilannya berubah menjadi transparan dengan lapisan berwarna merah. Dan itu menunjukkan bahwa kualitas pil obat mujarab ini telah benar-benar mencapai tingkat dewa. Meski begitu masih ada 4 tahap pemurnian lagi agar pil ini benar-benar sempurna. Namun dalam pemurnian pil obat mujarab tahap kelima ini, sebenarnya itu telah melebihi kemampuan Xiaoyan. Sehingga kesulitannya terus meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi tidak peduli seberapa berhati-hatinya Xiaoyan dalam pemurnian kali ini, kemungkinan kegagalannya juga sangat tinggi dan dia juga sudah sangat menyadari hal ini. Namun Xiaoyan tetap tidak memilih untuk mundur sekarang. Dan alasan utama mengapa Xiaoyan bersikeras memurnikannya adalah karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk berhasil menyempurnakan pil obat ini. Sehingga kemampuan dalam alkemisnya juga bisa meningkat. Dan jika Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil obat mujarab ini, maka sosok Yulan lainnya di alam dewa kekacauan tidak akan berani meremehkannya. Setidaknya kepercayaan dari sosok Yulan nomor 5 juga akan meningkat. Meskipun semua sosok di alam dewa kekacauan menggunakan panggilan angka, namun mereka seharusnya memiliki identitas yang tidak sederhana di dunianya masing-masing. Xiaoyan juga bisa menebak bahwa sosok Yulan nomor 8 lebih seperti seorang pebisnis. Apalagi sosok Yulan nomor 8 sangat berbakat dalam menempa senjata dan aspek lainnya. Saat ini Xiaoyan telah menerima beberapa pesanan untuk memurnikan pil obat mujarab. Jadi identitas Xiaoyan di alam dewa kekacauan juga bisa dianggap sebagai master alkemis. Adapun untuk level alkemisnya, Xiaoyan sendiri masih tidak tahu. Dan dia tidak terlalu peduli dengan tingkatannya. Jelas saat ini Xiaoyan hanya ingin mengetahui manfaat dari pil obat yang dipesan ini. Jika dia bisa menyempurnakan semuanya, maka secara alami Xiaoyan dapat berbicara lebih banyak lagi. Dan mendapatkan banyak bantuan dari para Yulan di alam dewa kekacauan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menjadi lebih bersemangat. Pada saat yang sama di dalam kuali obat, pil obat mujarab juga memancarkan kilau cahaya seperti kaca. Dan sekarang tanda darah lapisan ke-6 juga perlahan muncul. Melihat itu Xiaoyan juga langsung mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membungkus pil obat mujarab dengan nyala api. Sehingga pil obat mujarab tersebut menjadi jauh lebih stabil. Segera dia menggertakkan giginya dan terus melakukan pemurnian tahap ke-7 dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pemurnian tahap ke-7 juga akhirnya berhasil kembali. Diikuti dengan munculnya tanda darah ke-7 di lapisannya. Saat berikutnya,
Tiba-tiba terdengar suara raungan bergema yang menunjukkan pil obat ini telah memiliki spiritualitasnya sendiri. Terlihat pil itu berjuang dengan keras, menolak kendali Xiaoyan dan ingin melepaskan diri dari kuali obat. Namun saat melihat pemandangan itu, Xiaoyan segera menekannya dengan nyala api. Kemudian dengan cepat Xiaoyan melakukan pemurnian tahap ke-8. Namun saat tanda darah ke-8 mulai muncul, tiba-tiba kuali obat bergetar lebih keras lagi dan pil obat terus berputar dengan liar. Kemudian itu tiba-tiba keluar dari dalam kuali obat. Pil obat mujarab itu tidak memilih untuk melarikan. Namun pil obat mujarab itu tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya dia langsung bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan ganas. Pada saat pil obat mujarab semakin dekat, tiba-tiba terdengar raungan naga yang sangat keras. Dan dalam sekejap mata, sebuah bayangan cakar naga menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tepat ketika Xiaoyan melihat pemandangan itu, dia juga sangat terkejut. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa pil obat mujarab ini telah memiliki kekuatan spiritualitasnya sendiri, tetapi Xiaoyan tidak menyangka pil obat ini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Pada saat cakar naga itu semakin dekat, tiba-tiba avatar Yuan Shen muncul dari bayangan Xiaoyan. Kemudian dia langsung meninju cakar naga dengan keras. Di bawah ledakan tinju avatar Yuan Shen, cakar naga langsung runtuh seketika. Sehingga pil obat tersebut segera berbalik dan ingin melarikan diri. Melihat itu Xiaoyan dengan cepat berdiri kemudian langsung mengejarnya. Meskipun kecepatan pil obat mujarab ini sangat cepat, tetapi di bawah kecepatan guntur ekstrim, maka secara alami kecepatan Xiaoyan jauh lebih cepat daripada pil obat mujarab tersebut. Sehingga sebelum dia bisa keluar dari dalam kompas terbang, Xiaoyan sudah berhasil menangkapnya. Tidak peduli seberapa keras pil obat mujarab ini berjuang untuk melarikan diri, dia tetap tidak dapat bergerak sedikit pun. Bagaimanapun hanya tinggal selangkah lagi bagi Xiaoyan untuk menyempurnakan pemurnian pil obat mujarab ini. Namun sebelum itu Xiaoyan juga harus menemukan cara untuk menekan kegelisahan pada pil obat mujarab ini terlebih dahulu. Pada saat ini setelah Xiaoyan berhasil menangkap pil obat mujarab itu, dia segera duduk bersila lagi. Namun Xiaoyan tidak berencana menggunakan kuali obat kali ini. Lagi pula tingkat kesulitan dalam pemurnian kali ini telah mencapai tingkat kesulitan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Segera Xiaoyan memperhatikan pil obat mujarab di tangannya dan dia harus segera menyelesaikan pemurnian tahap ke-9. Tentu saja langkah yang diambil saat ini sangat beresiko. Namun itu masih lebih baik jika dibandingkan dengan ketidakstabilan api yang diakibatkan penggunaan kuali obat. Dalam proses pemurnian ini, persyaratannya juga sangat ketat. Selain kekuatan fisik yang sangat kuat, kekuatan jiwa juga harus mencapai level yang sangat tinggi. Tentu saja kedua syarat ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Xiaoyan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa alam Xiaoyan melonjak dan langsung membungkus pil obat di dalamnya. Hal ini membuat Xiaoyan merasa kekuatan jiwanya kelelahan. Tetapi untungnya dia mendapat berkah dari 3 jantung api. Sehingga pemurnian terakhir ini sepertinya dapat diselesaikan dalam sekejap mata. Pada saat yang sama pil obat mujarab itu masih berjuang keras di telapak tangan Xiaoyan. Namun perjuangan semacam ini langsung ditekan secara paksa oleh Xiaoyan. Sehingga pemurnian tahap ke-9 dapat segera dia mulai. Pada saat ini setetes cairan spiritual murni berwarna emas gelap yang terdiri dari darah binatang buas terakhir dan bahan lainnya segera membungkus pil obat mujarab yang gelisah di telapak tangan Xiaoyan. Terlihat pil obat mujarab terus mencoba melarikan diri. Namun 3 nyala api yang berbeda terus mengelilinginya. Suhu nyala api juga terus dikontrol oleh Xiaoyan dalam kisaran yang tepat. Sehingga tidak membuat pil obat mujarab meledak. Bagaimanapun itu adalah 3 jantung api yang sangat kuat. Pada saat ini pil obat mujarab itu ditutupi lapisan berwarna coklat darah. Kemudian Xiaoyan melihat lapisan coklat darah itu dengan sangat serius. Namun tiba-tiba terdengar suara klik yang tajam sehingga membuat Xiaoyan terkejut. Meskipun Xiaoyan memiliki energi untuk memperbaikinya sekarang, tetapi kedua set bahan obat tersebut telah digunakan semuanya. Sehingga Xiaoyan tidak mungkin memiliki peluang untuk memurnikannya lagi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.